Man City pantau situasi kontrak Ian Maatsen di Chelsea. Ian Maatsen sudah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Chelsea. Maatsen menolak tawaran pindah ke Burnley walau The Blues sepakat menjualnya. Mauricio Pochettino mendapat kesan positif dari Maatsen, tetapi mereka juga masih memiliki Ben Chilwell, Marc Cucurella, Levi Colwill di posisi bek kiri. Manchester City menjadi salah satu klub yang memantau situasi kontrak Ian Maatsen di Chelsea berdasarkan informasi yang diperoleh dari 90 Minutes. Maatsen menjadi salah satu pemain terbaik di divisi kedua sepak bola Inggris atau Championship dengan Burnley pada musim 2022-2023. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu kembali ke Stamford Bridge dengan sisa 12 bulan dalam kontraknya. Chelsea telah berusaha untuk meyakinkan Maatsen untuk memperpanjang kontraknya, tetapi pemain berusia 21 tahun itu belum menyepakatinya. Masa depan Maatsen juga mendapat sorotan ketika The Blues mencapai kesepakatan dengan Burnley untuk menjualnya pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2023. Kesepakatan penjualan itu berupa peminjaman dengan kewajiban pembelian senilai 31,5 juta pounds. Tetapi Maatsen menolak tawaran untuk kembali bekerja sama dengan Vincent Kompany di Turf Moor. Mengingat kini bursa transfer telah ditutup, Chelsea ingin memperpanjang kontrak Maatsen. Mauricio Pochettino selaku pelatih utama memiliki pandangan positif terhadap pemain tersebut. Sejauh ini Maatsen telah diturunkan dalam 4 pertandingan dari bangku cadangan. Situasi kontrak ini mengundang minat dari Manchester City dan beberapa klub besar lain di Liga Inggris dan Eropa. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu masih berusaha mendatangkan bek kiri murni. Siap-siap fans Man City, trofi treble mampir ke Jakarta. Kabar gembira untuk fans Manchester City. Trofi treble The Citizens akan dipamerkan di Jakarta akhir bulan ini. Man City mengumumkan Jakarta sebagai kota tujuan teranyar tur trofi treble. 3 piala jawara The Sky Blues mampir di Indonesia pada 30 September mendatang. Trofi Premier League, Piala FA, dan Liga Champions yang dimenangkan Man City musim 2022-2023 akan dipamerkan dalam acara tersebut. Trofi Piala Super Eropa juga dibawa, sehingga total ada 4 piala jawara yang dihadirkan untuk penggemar. Dengan senang hati kami umumkan bahwa sebagai hasilnya kami akan membawa trofi baru kami ke Jakarta pada akhir September. Begitu isi pernyataan resmi Manchester City. Keempat trofi Manchester City tersebut rencananya akan dipamerkan di Catalia Terrace lantai 8 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling nomor 1. Para penggemar bisa berfoto langsung dengan detail-detail tersebut pada 30 September pukul 10.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Legenda Man City Shaun Wright-Phillips turut hadir dalam rangkaian tur trofi treble ke Jakarta. Ada juga sesi pelatihan gratis untuk anak-anak dari tim pelatihan The Citizens. Semua kegiatan digelar berdasarkan siapa cepat dia dapat. Tidak ada pra-pendaftaran untuk acara ini. Acara tur trofi treble dilanjutkan dengan acara nonton bareng laga Man City kontra Wolverhampton Wanderers di lokasi yang sama. Nomor digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Cedera punggung Mateo Kovacic absen lawan West Ham. Gelandang Manchester City Mateo Kovacic terancam absen selama beberapa pekan usai mengalami cedera punggung saat menjalani tugas internasional. Dilansir dari Jutanji, Mateo Kovacic tidak dapat bermain dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 saat Kroasia menghadapi Latvia dan Armenia karena mengalami masalah otot punggung. Pemain berusia 29 tahun itu harus menjalani pemindaian MRI dan kemungkinan besar harus menepi selama 10 hari atau lebih guna memulihkan kembali kondisinya. Kovacic bergabung dengan City dari Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun ini dengan nilai transfer sebesar 25 juta pounds dan sejauh ini telah mencatatkan 6 penampilan di semua kompetisi. Cedera yang membekap Kovacic membuat Manchester City kembali kehilangan salah satu pemain kunci mereka pada musim ini. Sebelumnya, Kevin De Bruyne telah dipastikan akan menepi selama beberapa bulan akibat cedera hamstring. Bahkan untuk memulihkan kondisinya, De Bruyne terpaksa naik ke meja operasi.
Selain itu, Jack Grealish juga saat ini masih menepi karena mengalami permasalahan serupa dengan bintang asal Belgia tersebut. Kovacic sendiri kemungkinan besar akan absen saat Man City tandang ke markas West Ham United pada akhir pekan ini. Perannya sendiri kemungkinan akan digantikan oleh Calvin Phillips dan Phil Foden di lini tengah The Citizens. Foden sendiri belum lama ini mengaku cukup nyaman bermain di lini tengah The Citizens karena mendapatkan kebebasan untuk bergerak. Real Madrid masukkan Julian Alvarez ke dalam daftar belanja. Real Madrid masih berusaha untuk meningkatkan sisi penyerangan. Julian Alvarez diplot sebagai prospek jangka panjang untuk Real Madrid. Menurut laporan yang dilansir dari Football Espanya, Real Madrid menaruh minat untuk datangkan penyerang Manchester City Julian Alvarez, lantaran sedang terus mencari sosok pemain dalam jangka panjang. Sebagaimana diketahui pada jendela transfer musim panas 2023 ini, Los Blancos tak begitu aktif dalam datangkan pemain anyar. Usai ditinggalkan Karim Benzema, mereka hanya datangkan Joselu di sektor penyerang dan menggait Jude Bellingham dan Arda Güler. Melihat memiliki minim opsi pemain yang bisa mengisi tempat sebagai penyerang tengah, maka El Real pun masih gencar dalam mencoba datangkan sosok pemain anyar. Dan Alvarez adalah salah satu kandidat utamanya. Usia yang masih menginjak 23 tahun dan dirinya kerap kali kalah saing dengan Erling Haaland di Man City, maka bisa merupakan sebuah keuntungan bagi Madrid agar mereka dapat membujuk Alvarez mau hijrah ke Santiago Bernabeu. Walau belum ada negosiasi resmi, tim ibu kota Spanyol telah dirumorkan akan mencoba melakukan penawaran di jendela transfer musim panas 2024 mendatang atau saat musim 2023-2024 berakhir. Pep Guardiola ungkap akan latih timnas. Bos Manchester City Pep Guardiola mengisyaratkan dirinya kelak akan menukangi timnas, tapi tidak merinci secara spesifik negara mana yang akan ditangani olehnya. Guardiola belakangan santer dihubungkan dengan timnas Inggris seiring masa depan Gareth Southgate mulai dipertanyakan. Guardiola sendiri menyatakan dirinya ingin lebih memiliki waktu luang dan itu tidak didapatkannya ketika menangani sebuah klub. Dia melihat job dengan timnas bisa memberinya ruang untuk menikmati hidup.